Hai cantik, welcome back to my YouTube channel. Hai cantik. Nah, jadi ceritanya hari ini di konten kali ini aku akan menghadirkan video yang sangat-sangat berbeda dengan video-video sebelumnya. Karena zaman sekarang tuh lagi zaman pandemi, semua bahan-bahan kayak pada mahal-mahal banget, dan termasuk juga untuk bahan-bahan seperti hand sanitizer, desinfektan, dan lain sebagainya itu sekarang tuh lagi pada meningkat harganya. So di video kali ini aku akan menghadirkan dan kita akan belajar sama-sama cara membuat desinfektan yang sangat praktis dan cocok banget buat kalian semua yang lagi gak punya duit dan pengen hidup steril dan juga bersih, jauh dari segala macam virus. So hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat cairan desinfektan yang lagi tren banget di luar sana. Dan sekarang itu kayak udah mahal banget. Semua cairan yang berhubungan dengan virus-virus, entah itu hand sanitizer, desinfektan, dan lain sebagainya, itu semua ikut juga pada mahal. Jadi sekarang tuh kayak yang dapatinnya tuh susah banget, dan selain susah, harganya juga sangat-sangat mahal, dan sekarang tuh lagi ngelonjak banget. Nah, di video kali ini aku akan ajak kalian semua, kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat cairan desinfektan yang nah, di video kali ini kita akan belajar sama-sama, dan aku akan mengajak kalian semua untuk belajar sama-sama dengan aku bagaimana cara membuat cairan desinfektan yang praktis, aman, dan juga terjamin kehigienisannya. Dan kita tuh kayak yang mau beli di luar tuh kayak yang rada-rada, aduh ini steril gak sih, ini aman gak sih, ini bla 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 gak sih. So maka tidak ada salahnya kita akan buat sendiri cairan desinfektan. Guys, aku mau disclaimer dulu ya, aku bukan tenaga medis, aku bukan perawat, aku bukan ahli yang dalam bidang kesehatan. Anggap saja video kali ini adalah sebagai pembelajaran untuk kita semua. Karena aku bukan perawat, aku bukan dokter, aku bukan orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. Tapi tidak ada salahnya kita untuk belajar sama-sama bagaimana cara membuat cairan desinfektan yang praktis, aman, dan yang pastinya kita tahu keamanannya dan kehigienisannya. So selain mau disclaimer tentang soal medis, aku juga mau disclaimer bahwa aku adalah seorang waria. So buat kalian semua yang gak suka dengan waria, bisa close video ini dan next, dan bisa blokir juga channel YouTube aku kalau kalian gak suka dengan yang namanya waria atau transgender. So guys, langsung saja kita menuju ke cara pembuatan desinfektan yang sangat praktis untuk kalian semua. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, aku kemarin sudah kayak beli ya, udah kayak yang beli di supermarket gitu. Ini aku beli Superpal. Ini tuh yang kayak aroma lemon ginger kayak gitu. Harganya murah banget, hanya Rp5.000. Nih kalian bisa lihat, mungkin harganya sangat murah, hanya Rp5.000. Dan aku juga sudah beli alkohol kadar 96%. Jadi mungkin kalian kaget kok cairan desinfektan dikasih alkohol, karena aku tuh kayak rada-rada khawatir banget. Ya, khawatir aja gitu. Kagetnya si Superpal ini nggak ampuh membunuh kuman 100%. So aku mau tambahin alkohol yang dengan kadar 96%. Nah, selanjutnya bahan-bahan selanjutnya yang harus kita persiapkan, nih air. Ini ada air kurang lebih ini seliter, kurang lebih seliter air. Terus ada wadahnya yang mau kita taruh jika cairan desinfektannya ini sudah kelar kita buat. So langsung saja guys, ini ada air dan gunting. Gunting akan bagi
gitu. Thank you. So langsung saja kita buka guys, penutup dari si Super Pearl ini. Nah, aku tuh yang kemarin udah kayak ngukur-ngukur takarannya. Harusnya dia ada 10 tutup botol dari By Clean. Karena berhubung aku nggak punya By Clean, aku gunain tutup botol yang ini aja. Nih, ini seliter air dengan perbandingan 1:10. Artinya 10 tutup botol cairan Super Pearl ini dengan 1 liter air. Langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Udah 10 tutup botol dari wadah ini. Dan mungkin kalian ini terasa aneh karena yang setahu kalian cairan disinfektan nggak perlu ditambahin alkohol. Tapi aku tuh karena rada khawatir banget si Super Pearl ini aku tuh khawatir nggak ampuh 100% untuk membunuh kuman dan virus-virus. So aku tambahin alkohol dengan kadar 96%. Jadi jujur aku nggak tahu harus menambahkan berapa takarannya berapa. Tapi mari kita coba menambahkan. Mana buka ini? Cup. So guys, aku mau coba tambahin kurang lebih berapa persen ya, aku nggak tahu. Karena ini di luar dari dugaan. Karena tuh mungkin 2 penutup kali ya, dua takaran dari penutup ini kali ya. Oke, mari kita campurkan 2 penutup. Guys, aku mau kasih bocoran sedikit untuk kalian semua. Alkohol itu dia kalau berada di ruangan terbuka, dia kadarnya akan langsung berkurang. Jadi kalian tuh kayak harus cepat-cepat ngaduk dan apa sih namanya, yang kayak harus cepat-cepat ngolahnya. Karena jika alkohol berada di dalam ruangan terbuka, maka dia akan menguap dan kadar alkoholnya itu akan berkurang gitu loh. Jadi seliter air, kurang lebih seliter air, aku campurkan 12 penutup dari wadah ini dengan 2 penutup alkohol yang kadar 96%. Semoga ini bisa membunuh kuman-kuman dan virus-virus yang menempel di gagang-gagang, di sikring-sikring, di mana, whatever. Jadi semoga ini bisa membunuh kuman dan praktis. Aromanya tuh kayak lemon ginger, kayak yang fresh gitu loh guys. Aku yakin pasti kalian suka. Nah, jadi cairan desinfektannya sudah kelar. Aku sudah tambahin kadar alkohol yang 96% juga. Dan saatnya, karena di dalamnya ada kadar alkohol 96%, dan alkohol itu kalau berada di ruang terbuka dia cepat menguap dan kadar alkoholnya bakal berkurang. So langsung saja kita masukkan ke wadah ini. Aromanya tuh kayak fresh banget gitu loh guys, harum banget. Jadi cairan desinfektan buatan ini yang sangat otomatis ini loh guys, kalian bisa gunain semprot-semprot di kursi, apalagi buat kalian yang kayak punya usaha salon atau ya yang jelas kalian punya usaha yang usaha kalian itu yang kayak banyak sekali masyarakat yang pada datang berkunjung ke usaha kalian. Kayak aku kan punya usaha salon,
Jadi emang butuh banget cairan desinfektan ini, dan ini adalah hal yang sangat penting untuk ada di dalam salon di musim pandemi si koronces ini loh guys. Jadi cairan desinfektan ini emang sangat-sangat penting banget untuk kita semua, karena ini tuh cairan yang lagi emang ngetren banget juga di kalangan masyarakat untuk membunuh si virus-virus koronces itu loh guys. Oke, ini udah kelar, dan sisanya tuh aku mau taruh di semprot-semprot yang praktis gitu loh guys. Nah, sisanya aku mau taruh di sini. Ini tuh cairan desinfektan kemarin yang aku buat, dan aku kasih sempat filming. Alhamdulillah sekarang kita bisa belajar sama-sama untuk buat cairan desinfektan yang sangat yang sangat praktis, yang pastinya itu bisa kalian buat sendiri di rumah, karena kalau beli itu harganya rada-rada sangat mahal. Ini saja kemarin aku yang kayak masih parno-parnoan banget sama si koronces ini, aku beli ini harganya 120.000. Mahal ya guys ya, padahal cairan desinfektan itu hanya super pel dicampur air udah. Tahu-taunya aku beli di salah satu di forum di daerah aku gitu loh guys. Ini harganya 120.000. Bayangkan guys, cuma dengan modal 5.000 rupiah bersama air itu dijual dengan harga 120.000, sampai ada yang juga yang jual 70.000. Wow, amazing. Jadi sisanya kita langsung letakkan di semprot-semprot ini loh guys, supaya tidak mubazir. Dan itu buat persediaan. Nanti nggak ulang-ulang kali kita campur-campur gitu loh guys. So persediaannya sudah ada, dan ini pun juga sudah penuh. Jadi cairan desinfektan yang sangat praktis ini kalian tinggal semprot-semprotkan di wadah-wadah tertentu yang kalian khawatir itu mengandung virus dan kuman. Tinggal sek. Aman kan? Oke. Jadi aku saranin buat kalian semua untuk nyobain buat cairan desinfektan ini, karena which is itu dijual di pasaran-pasaran itu mahal banget loh guys. Aku seperti yang aku sudah katakan tadi, belinya harganya 120.000, bahkan terus kesini ada yang nawarin aku harganya 70.000, padahal modalnya cuma 5.000 rupiah sama air. Wow. Jadi aku mencoba untuk berpikir jernih, karena kan salon lagi sepi, gak ada pemasukan, terus harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk hanya membeli cairan desinfektan. Jadi aku buat sendiri deh. Jadi tinggal praktis, tinggal disemprot-semprot, cuk, gitu loh guys. Oke, jadi untuk buat cairan desinfektannya sudah kelar. Nah sekarang kita akan belajar sama-sama untuk membuat hand sanitizer yang sangat praktis juga. Oke, kita turunin dulu ini semuanya loh guys, karena sudah kelar. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama bagaimana cara membuat hand sanitizer. Which is hand sanitizer itu sekarang sangat-sangat mahal banget dan sangat langka banget. Banyak sekali yang jual hand sanitizer yang racikan, yang berbadan POM, dan dijual dengan patokan harga yang sangat mahal. Jadi tidak ada salahnya kalau kita membuat hand sanitizer sendiri di rumah dengan which is yang kita tahu keamanannya, bahan-bahannya kita tahu, higienisannya juga kita tahu. Jadi kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu bertanya-tanya ini aman gak sih. Walaupun hand sanitizer-nya kita tahu itu racikan, paling nggak kita tahu itu aman untuk dikonsumsi, untuk dipakai. Oke guys, jadi untuk membuat hand sanitizer aku sudah punya bahan ini aloe vera. Aloe vera yang sangat lagi booming sekarang juga. Terus aku ada alkohol dengan kadar 96%. Ini ukurannya 100 ml.
Ini ukurannya 100 ml dan aku punya 3. Aku hari ini mau buat hand sanitizer-nya itu dalam porsi yang sangat banyak karena salon aku ya seperti yang sudah aku katakan tadi loh guys, aku punya usaha salon yang which is itu setiap hari banyak sekali orang-orang yang datang ke sini mau pakai rambut dan lain sebagainya. So aku harus sediain persediaan sanitizer yang sangat banyak di salon aku. Dan aku nggak pakai olive oil, tapi aku pakai ini untuk aromanya. Sebenarnya sih harus pakai olive oil atau enggak essential oil atau paling enggak minyak zaitun supaya menjaga tangan kita agak kasar. Tapi berhubung lagi ya, I don't know. Jadi ini alkohol. Ini aloe veranya sama aku tambahkan sedikit es kulin cologne gel biar wangi. Sebenarnya kalau pakai aloe vera doang itu juga sudah wangi, tapi aku mau lebih wangi dikit aja. Dan ini ada wadah untuk mencampur karena kan alkohol itu kalau berada di ruangan terbuka dia akan berkurang kadar alkoholnya. Jadi pada saat pencampuran alkohol kita akan campur di botol ini. So kita akan mulai dengan rumus-rumus campur mencampur ini loh guys. Karena kalau kalian salah takar menakar itu nggak ada fungsinya hand sanitizer yang kalian buat. Nah kemarin itu aku yang sempat nge-browsing gitu untuk mengetahui berapa sih kadar jumlah alkohol yang harus ada di hand sanitizer itu. Aku sempat browsing di salah satu website CNN Indonesia. Katanya kadar alkohol yang harus ada di dalam satu hand sanitizer itu minimal dia 60%. Jadi minimal dia 60% kadar alkoholnya. Jadi misalkan ini kadar alkohol 96%, setelah kita campur-campur dengan berbagai macam bahan dan bahan-bahan yang lain itu minimal kadar alkohol yang tersisa itu 60%. Di bawah dari 60% itu hand sanitizer kalian itu nggak berfungsi, artinya nggak bisa digunakan karena tidak bisa membunuh kuman. So guys, takarannya hari ini kan aku mau buat hand sanitizer dalam takaran yang sangat yang besar dan gede. Jadi aku punya alkohol 96% itu kadar 96% 300 ml. 300 ml perhitungannya tuh. Jadi perhitungannya itu kadar alkoholnya dikali berapa mil ditambah berapa mil campurannya, misalkan kayak aloe veranya berapa, itu menghasilkan 60%. Jadi perhitungannya misalkan ini alkohol 300 ml. 300 ml dikali kadarnya 96%, terus dikali karena ini kadar 96%, jadi perhitungannya itu semua bahan-bahan yang sudah kita campur dengan alkohol kadar 96% menyisahkan alkohol kadarnya dengan 60%. Jadi kalau ini 300 ml kita kali dengan 96% dibahagi dengan jumlah dari aloe vera yang akan kita tambahkan. Dan karena ini 300 ml perbandingannya, kalau dia 100 ml dikali 96% tambah 60 ml aloe vera itu menghasilkan kadar alkohol 60% persis 60%. Jadi kadar alkohol yang harusnya ada di dalam satu hand sanitizer itu sisanya 60%. Ini kan kadar alkoholnya 96%, setelah kita campur-campurin dengan bahan-bahan yang lain menyisahkan kadar alkohol 60%. Itu adalah standar dari kadar alkohol yang ada di hand sanitizer. Karena kalau nggak 60% atau 58% atau 50%, hand sanitizer yang kalian buat itu nggak ada manfaatnya, dan aku boleh saranin itu dibuang aja. So langsung saja guys, mula-mula kita harus mencampurkan aloe vera sama es kulinnya, karena kalau
kita mencampurkan alkohol dalam keadaan ruangan terbuka, itu kadar alkoholnya bakal berkurang. So, karena alkohol ini dia berjumlah 300 ml, jadi perbandingannya itu ini 60 ml. Sementara 60 ml itu kalau dia 25 ml 5 sendok makan. Jadi kalau dia 60 ml dia 12 sendok makan aloe vera gel seperti ini. Jadi langsung saja kita campurkan 12 sendok makan untuk ukuran 100 ml ya. Jadi mari 12 sendok makan untuk menyisakan kadar alkohol jumlahnya 60% di setiap hand sanitizer. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 itu untuk ukuran yang 100 ml. Nah, aku kan hari ini mau buat dengan 300 ml, berarti 12 kali 3 ya, 12 kali 3. Jadi kalian tinggal kalikan aja 12 kali 3 ya. Jadi 1, kita tambahin 12 lagi, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini untuk 200 ml. Kita tambahkan lagi untuk 100 ml ukuran 60 ml, artinya 12 sendok makan. Lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi ini untuk ukuran yang 300 ml dengan perbandingan 300 kali 96% kali 60 kali 360. Jadi menyisakan alkohol tepat persis 60%. Oke, dan aku mau tambahin sedikit es kulin gel ya, kurang lebih untuk wanginya lah. Aku mau tambahin 2 sendok makan supaya wanginya gitu loh guys. Nah, kita campur. Sebenarnya kalau cuma pakai wangi dari aloe vera itu juga udah bisa. Langsung saja guys, kita campur. Dan si aloe veranya ini kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sebenarnya sangat kretek ya guys, tapi aku gak punya, jadi ya seadanya aja guys. Jadi ini tuh kayak efektif banget karena kadar alkohol yang ada di dalam hand sanitizer ini nantinya dia akan hanya 60%, walaupun awalnya kita beli dia 96%, tapi setelah kita campur-campur dia menyisakan tinggal 60%. Jadi aku saranin buat kalian semua untuk cuci tangan aja, karena itu yang paling efektif dan paling higienis untuk mengusir si koronces ini loh guys. Jadi aku saranin buat kalian untuk cuci tangan setiap 20 menit ya. Jadi sekali lagi guys, aku tidak menyarankan kalian untuk membuat hand sanitizer seperti ini. Tapi karena hand sanitizer sekarang tuh yang kayak rada mahal-mahal banget dan susah juga untuk didapat. Ada sih yang dijual tapi dengan harga yang sangat mahal. Jadi apa salahnya kalau kita untuk membuat hanya untuk di rumah aja ya kan. Dan ini juga kok masih standar, kadar alkoholnya masih 60%. Jadi itu kadar alkohol standar yang harus ada di hand sanitizer yang kalian buat. Karena kalau di bawah dari 60% itu sudah bisa dipastikan kalau hand sanitizer kalian itu nggak bisa dipakai atau nggak bisa dipergunakan
dibuang aja. Karena itu nggak mampan untuk membunuh si virus-virus koronces dan virus-virus yang lain itu loh guys. Karena dia minimal 60% kadar alkohol. Jadi guys, setelah si aloe veranya ini kalian sudah campur di wadah seperti ini, next kalian harus lanjut mencampurkan si alkohol ini. Guys, ini langsung saja kita campurkan alkoholnya. Dan dia kita shake selama kurang lebih 15 menit ya. Kita shake kurang lebih selama 15 menit loh guys. Istilah dari shake adalah campur, kita campur kurang lebih dari 15 menit. Nanti ini akan menghasilkan hand sanitizer yang kayak gel-gel itu loh guys. Nah, jika kalian pakai kadar alkohol yang 70%, campurannya itu 25 ml. Campurannya itu 100 ml alkohol ditambah 25 ml aloe vera, itu langsung kalian campurkan saja. Gitu loh guys. Dan tapi kalau kalian nggak pakai aloe vera, hanya menggunakan essential oil atau minyak zaitun dan sejenisnya, alkohol 100%, kadar 70% ditambah 10 ml. Oke guys, jadi setelah kalian shake kurang lebih 15-20 menit, nah kalian langsung saja isi di wadah seperti ini. Karena jikalau kalian masih lama-lamain, jadi langsung saja kita isi di wadah seperti ini guys. Dan itu harus cepat, karena jangan sampai si alkoholnya itu menguap gitu loh guys. Oke. Seperti ini loh guys. Dan langsung saja kita cobain hand sanitizer yang kita bikin. Wanginya emang benar-benar wangi banget guys, dan itu kayak gel-gel banget, dan ya aku ngerasa kayak bersih banget. Karena berkat si hand sanitizer yang aku buat ini loh guys. Gel-gelnya dapat, terus alkoholnya dapat, pokoknya semuanya perfect. So guys, kalian harus nyobain di rumah, dan kalian harus buat di rumah supaya meminimalisir pengeluaran yang semakin membesar. Karena ini masih zaman pandemi dan semua itu rada-rada kayak mahal banget. So jadi seperti ini si hand sanitizer yang kita buat, dan juga cairan disinfektan. So guys, thank you banget buat kalian semua yang sudah pantangin channel aku. Jangan lupa kalian semua yang belum subscribe di channel aku, segera kasih subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin tanda loncengnya, biar ketika aku upload video terbaru, kalian akan menjadi orang pertama yang menonton setiap video-video dari aku. So thank you banget guys. Jangan lupa stay healthy, stay safe, dan juga dengar-dengaran sama pemerintah supaya kita sehat walafiat. So I will see you in the next video. Bye bye.